Alhamdulillah. Kenapa Ustadz? Ada Abi di sini. Masya Allah. Buat Ya. anak-anak yang pencinta Abi. Iya, ini Masya Allah suatu kesempatan loh buat kita Ustadz Ini Abi bisa kehormatan yang kesini. sangat besar. Iya, Ini Masya Allah. Abi adalah sosok yang sangat dikagumi oleh anak-anak Anak-anak, yang lagi habis benar. Quran, apal Quran, anak pesantren. Ya Terima apalagi kasih dengan banyak, cerita-ceritanya Mbak. Ustadz ya, Masya Allah. Makasih banyak. Masya Allah. Ya jamaah yang dirahmati Allah, kita masih dengan tema kita yaitu rebahan tapi pahala menggunung tinggi. Alhamdulillah. Dan tadi di sebelumnya juga Ustadz Abi juga sudah menjelaskan ke kita semua ya, salah satunya dengan memaafkan kesalahan orang lain ketika rebahan atau sebelum kita tidur. Jadi dilapangkan hatinya ya, bismillah minta pertolongan kepada Allah. Nah ini kita masih bersama Feby Palwinta. Ya, Feb, masih di sini Feb? Ya, Masya Allah. Feb, Ya Kak, ya ini pernah gak sih ada momen dalam hidup kamu tuh seharian pengennya rebahan, mau jadi kayaknya bawaannya males gitu kan. Bisa diceritain gak sih, terus sempet gak sih diomelin juga sama orang tua kamu misalnya? Boleh dong sharing ke kita Feb? ya kalau misalnya kayak pengennya rebahan mulu tuh pernah banget, malah dulu tuh sering banget kayak bawaannya mager aja, jadi kayak tiduran, mau ngapa-ngapain tuh kayak males. Terus misalnya kita ada niat nih mau ngapain gitu, kayak semuanya bablas aja gitu sama si kemageran kita itu. Nah sebenarnya Feby juga mau nanya seputaran itu sih Kak, jadi kan kita juga kan bukannya nabi dan bukan sahabat Rasul ya. Nah, kadang tuh kalau misalnya mereka melakukan sesuatu kegiatan itu kan pasti selalu dipenuhi dengan zikir sama Allah gitu. Bahkan ketika mereka rebahan, mereka pejamkan mata mereka tuh masih bisa zikir sama Allah, masih bisa ingat sama Allah. Nah, yang Feby pengen tanyain itu, gimana sih caranya kita tuh bisa melakukan sesuatu hal, let's say kayak kita rebahan, tapi kita masih ingat sama Allah apa kiat-kiatnya. Karena yang sepengalaman Feby tuh kita kalau misalnya lagi rebahan tuh suka bablas gitu. Jadi bablas Ya, tidur terus kita nggak ada Sampai akhirnya lupa ya. nggak ada zikir gitu sampai lupa. Nah, yang pengen ditanyain tuh gimana kiat-kiat atau cara biar kita tuh melakukan itu tapi tetap mengingat Allah gitu. Ya, terima kasih banyak Feby. Ya ini akan dijawab oleh Ustadz Abi. Abi ini Ustadz ini namanya kita kan ya namanya kita manusia biasa. Pasti ada yang namanya rasa males atau tiba-tiba ya ada aja gitu lelahnya. Nah ini sebenarnya bagaimana sih bahkan dalam keadaan rebahan pun kita masih bisa menjaga hati kita nih. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Silakan. Rebahan fitrah manusia. Nabi juga rebahan sehabis sholat tahajud menunggu sholat subuh. Sambil berbaring, miring ke kanan, meletakkan tangan kanannya di sebelah pipi sebelah kanan. Menunggu sholat subuh. Dan juga Rasulullah bersabda, afdalul qiyam, qiyamu Daud. Paling baiknya sholat malam, sholatnya Nabi Daud. Kana yakumu nisfahu, dia bangun tengah malam, terus berbaring sebentar rebahan, nanti bangun lagi. Seperti itu kita melakukan rebahan. Kapan rebahan menjadi berpahala? Pertama, kalau rebahannya dia karena Allah. Sehabis ibadah rebahan, maka rebahannya berpahala. Yang kedua, ketika dia rebahan hatinya bersih, tidak menyimpan dendam, maka dia rebahannya aman. Makanya diajarkan oleh Rasulullah SAW, jangan sekali-kali menyimpan dendam saat kamu rebahan. Yang ketiga, laksanakan yang wajib, setelah itu rebahan. Jangan rebahan sebelum melaksanakan yang wajib. Akhirnya kebablasan. Seperti yang diceritakan oleh Mbak Feby tadi itu. Iya. Masya Allah, ya benar. Makasih banyak Ustadz Abi Amir penjelasannya, Masya Allah. Feby terima kasih banyak. Feby salam buat Razia, makasih ya Dek. Assalamualaikum. Makasih Kak, Ya, makasih banyak ya Feby. Waalaikumsalam. Ditunggu Makasih, Ustaz. kedatangannya sama suaminya ke sini ya. Iya insya Allah. Oke, makasih. Makasih, luar biasa ya. Aduh kalau ngobrol sama temen tuh sampai enggak ini deh. Seru banget gitu ya Allah. Ya ini berikutnya kita lanjutkan lagi ya. Jadi
memang yang namanya rebahan ini memang nggak bisa asal rebahan aja. Tadi guru-guru kita juga sudah menjelaskan ya, supaya kita juga bisa menghasilkan manfaat dan pahala yang besar gitu. Jadi niatnya juga kita harus lurusin lagi. Nah ini benarkah rebahan ini kita bisa menghasilkan pahala yang begitu besar jika kita berhasil membaca sepertiga Al-Quran nih Ustadz. Nah tapi kan banyak banget ya itu Abi, itu gimana nih caranya supaya kiat-kiatnya kita bisa mengalahkan malas kita nih, Masya Allah. Membaca sepertiga Al-Quran. Iya, nah. Berarti 10 juz. Bisa Masya tidur Allah. enggak tuh? Itu dia. Iya. Masya Allah. Iya. Jadi Rasulullah SAW pernah menantang para sahabat siapa yang bisa membaca Al-Quran dalam semalam. Sahabat hampir-hampir juga merasakan kayaknya sulit gitu. Ternyata ada satu surah yang nilainya sepertiga Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas. Maka baca 3 kali sebelum rebahan, maka dapat pahala seperti membaca Al-Quran saat rebahannya. Bahkan juga ada lain yang surat lagi, seperti surah Az-Zalzalah. Pernah satu hari seorang kakek datang ke Rasulullah, wahai Rasul, aku sudah tua, lidahku sudah kelu, baca Quran sulit. Bisa enggak aku ditunjukkan sebuah surah yang mewakili semua Quran? Kata Nabi, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Akhirnya dia langsung pergi membaca surah itu sampai kakek itu wafat. Itu mewakili seperempat Al-Quran. Seperti juga surah An-Nasr. Idza ja'a An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Kata Nabi, kalau kamu baca ini rub Al-Quran. Bahkan ada seorang sahabat dia nggak nikah-nikah. Nah, halo. Jangan halo-halo Halo. gitu dong. Kok arahnya kok selalu Abi ke sana ini nih. halo gitu. Kayaknya Lagi ini serius. dia. Kayaknya Abi lagi Ini Abi lagi serius ke gini. kiri Bi. ya. Iya. Halo gitu. Halo. Iya, ini nggak nikah-nikah. Kenapa nggak nikah-nikah? Jangan-jangan Iya, kata sahabat Rasulullah suka sekali. Ketemu sahabatnya mendorong, sudah menikah belum? Belum. Nah gitu sahabat Rasulullah. Subhanallah. Kenapa? Karena ini fitrah manusia. Dia kebutuhan termasuk kebutuhan pokok manusia. Jadi jangan-jangan kalau nggak mau menikah, ini laki atau yang lain? Buktikan bahwa kamu laki-laki, menikah. Begitu. Aku laki Bi. Aku laki Bi. Ini dia. Iya. Makanya ini loh. ternyata apa? Banyak sahabat belum punya mahar. Nah kata Nabi, kamu kan sudah hafal Al-Kafirun? Iya. Sulusul Quran, rub Al-Quran, seperempat Quran. Kamu kan sudah hafal Az-Zalzalah? Sudah. Rub Al-Quran, seperempat Al-Quran. Kamu sudah hafal An-Nasr? Sudah. Seperempat Al-Quran. Kamu sudah hafal Al-Ikhlas? Sudah. Sepertiga Quran. Sudah. Faldazawwaj. Cukup jadi mahar itu. Masya Allah, luar biasa. Apalagi sebelum rebahan. Dia baca itu. habis Quran. Benar. 30 juz. Luar biasa loh ini. Benar-benar ya. Iya. Kiri ya? Laki alhamdulillah Bi. Saya ke kiri kena, ke kanan kena juga. Ke kanan kena, ke kiri kena. Bismillah Ustadz Abi ini doain aja nih Ustadz Syam nih Masya Allah. Ya Allah. Ya jadi luar biasa ya jamaah ini sepertiga Al-Quran itu kita bisa meliputi misalnya tadi yang sudah Ustadz Abi jelaskan ya. Al-Ikhlas, Al-Zalzalah, An-Nasr Masya Allah. Jadi benar-benar Allah tuh mudahkan kita untuk kita bisa terus berbuat pahala nih Masya Allah.